pagi ya, sore, siang. Nah, teman-temanku, jadi inti konten sore ini gini, kita memang nggak keluar, tapi karena ini juga bagian memenuhi dari request teman-teman. Ada salah satu temen kita, viewers Setia Kakak TV, yang memang sampai japri, sampai apa namanya, sampai WA kita untuk mendetail, artinya untuk mendetail gitu, untuk mendetail si Sopo Nyono. Nah, banyak teman-teman itu kenapa Sopo Nyono kok nggak dibawa lomba, kenapa Sopo Nyono kok nggak berani lomba gitu. Kita ada pertanyaan yang memang sangat krusial dan harus kita jawab. Alasannya kenapa sih Sopo Nyono itu nggak kita bawa lomba? Bukannya tapi kita melihat kemampuan si kambingnya ya. Jadi kita perlu memahami juga bahwa Sopo Nyono itu kemampuannya, kalau saat ini kan Sopo Nyono dalam kondisinya kelas B, karena poelnya itu bisa teman-teman lihat 3 pasang. 3 pasang. Jadi 3 pasang itu gigi 6. Gigi 6. Memang kita belum berani berangkat lomba itu karena kita bukan wong sing ora wani, tapi kambingnya yang kalau menurut kita sementara belum berani ya. Sekalian juga ada teman-teman yang request bahwa Mas tolong di konten di detailkan Sopo Nyono progresnya sekarang, perkembangannya seperti apa. Kalau teman-teman mengamati dari awal Sopo Nyono itu datang, memang kondisi bulu belum maksimal seperti ini. Ini saja kalau kita ngomong belum maksimal loh guys. Jadi masih perlu banyak pembenahan. Coro ini gagai si Sopo Nyono itu kalau menurut versi kita ini belum maksimal, belum gagah, karena di daerah area gombelnya sendiri itu kalau menurut kita maksimal ya ini jangan sampai plotak-plotak kayak gini. Jadi ini posisinya harus ditumbuhi bulu juga lebat. Nah sampai bawahnya sini itu juga harapannya sih sampai sini ya. Kalau bapaknya ini dulu ketaiki ininya nutup, waduh galak. Jadi nutup itu posisi itu yang bulu kuning itu sampai ke bawah sini. Nah paling enggak ke area ini. Nah ini barulah kita berani bilang oh bulunya maksimal. Nah, kalau sementara ini di usianya sekitar 25-an 27 bulanan itu, kurang dari 30 bulan itu, si Sopo Nyono itu kan masih, kalau kita ngelihat bulunya belum bisa dibilang maksimal ya, belum progres. Artinya masih lah banyak yang lebih bagus, masih lebih banyak yang maksimal kalau khususnya di area lomba. Nah jadi bukan kok kita berangkat itu asal-asalan. Nah, misal suatu saat kita berangkat lomba itu ya kita harus mempersiapkan diri segala sesuatunya. Bukan berarti kita nggak berani kalah, enggak. Cuman ya kalau kita membawa seekor kambing ataupun apa yang memang skalanya untuk dibawa ke lomba kok barangnya nggak maksimal, ya kita pikir percuma gitu loh. Jadi kalau si Sopo Nyono itu memang kalau kita ngelihat bulunya ini itu posisinya sudah mulai lebat, rewosnya juga udah mulai turun, tapi belum signifikan. Maksudnya tebelnya itu masih lumrah gitu loh, masih bahasannya itu masih ombak-ombak wajar. Nah kita maksudkan ke depan si Sopo Nyono itu kalau nanti memang kita rawat bisa maksimal, nggak tahu nanti misal di kelas A atau memang masih bisa di kelas B sudah kita maksimal, ya coba kita bawa. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini, seperti yang kita lihat seperti ini ya, kalau kita ngomong masih percuma lah guys. Karena kalau kita mau lomba terus terang aja kan kita ngelihat lawan ya, ngelihat lawan seproduktif apa, efektif gak kira-kira kalau dibawa lomba lah. Ketika melihat dalam kondisinya masih seperti ini kok kira ring kuat, yuk kita memang nggak berangkat gitu ya. Karena untuk kontes itu perlu dipahami teman-teman, jangkanya nggak pendek. Jadi kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan gajuk-gajuk kita itu juga posisi jangka panjang. Ini bahaya guys, gila sampai ucul nyerang aku ini. Sopo Nyono ini rodok lumayan agresif. Jadi kondisinya galak pancen. Lah. Bentar guys, muncul tenan ini. Nah jadi harapan kita itu ke depan kita misal di bawah itu sebentar ya guys, ini karena aku ngonten sendiri, tak stay dulu kameranya, tak beri kencang. Nah jadi
Kita lanjut ya guys. Kalau Sopo Nyono ini juga banyak temen yang tanya saja nih, Sopo Nyono ini try opo sih mas gitu lah. Kita ulang lagi beberapa konten yang sudah kita konten, ini kita mulai jelaskan lagi. Jadi Sopo Nyono itu kan induknya itu asli dari anak gandewo saya dulu ya. Terus waktu itu ada teteki, kita kawinkan dengan teteki, sedangkan teteki itu adalah cucu dari Labas asli. Nah, jadi kolaborasi nih silange kambing ini, si Sopo Nyono ini posisinya itu adalah kalau kita omong ya wis balik nang trah biyen gitu loh. Gantengnya sik lumrah. Kita nggak berani ngomong ini gantengnya gini enggak, dan kupingnya ya medar. Ekor ya bengkong. Nah, makanya kalau kita untuk lomba nutupi dari kuping medar dan ekornya yang bengkong ini posisinya harus ada di mana lebihnya gitu kan. Jadi posisi apakah nanti di bulu-bulunya ini kira-kira seti maksimal ke, atau dari sisi posturnya juga memiliki nilai plus, atau dari gombelnya juga memiliki nilai plus. Nah, mungkin karena yang namanya kontes itu kan akumulasi rentan skor. Jadi kita nggak boleh fanatik ataupun menyimpulkan hanya dari satu sisi lantas harus juara. Pertanyaannya harus juara atau enggak, itu kita juga harus melihat kelemahan dan kelebihannya kambing kita gitu loh guys. Jadi inilah jawaban yang dari request teman-teman, bukan sekedar dari komen, tapi memang dari apa namanya, beliau-beliau ini memang japri kita, memang melalui WA ya, kita jawab melalui konten ini. Karena ada juga nanti ini lanjutannya, ada teman-teman yang gini, mas saya mau tanya, jantan saya itu kok bulunya rontok, ada yang birahinya kurang, tolong dijawab dong. Lah kadangkala ketika nanti kita jawab semua melalui ini juga ya. Jadi dalam konten ini kita nanti sekalian nek bisa. Nah, si kambing ketika memang suatu ketika mengalami low birahi, responsifnya kurang, itu karena mungkin ya kalau genetik tuh sebenarnya jantan itu rata-rata ya kendel untuk ketika dalam perawatan sejak kecil itu memang nggak kacau gitu loh. Lah posisi treatment yang sering kita lakukan itu kan naluri birahi itu muncul itu kan dari pola pakan yang pertama memang harus kita rubah. Kambing yang awalnya memang terlalu banyak comboran itu, kalau comborannya hanya banyak comboran tapi tidak sisi ke nutrisinya berkualitas, ya justru malah kalau menurut kita itu belum tentu bagus dalam birahinya. Kenapa? Alasan kita kalau jantan itu harus menggunakan seperti ini loh kan. Nah, hijauannya harus full dimaksudkan karena normalnya habitat aslinya, stabilitasnya, sehatnya itu kambing kalau bisa itu memang hijauannya harus full. Nah, tentunya dari pola pakan itu harus kita benahi dulu. Lantas ada treatment juga yang masuk akal nggak masuk akal. Kecambah itu setiap pagi harus dikasihkan. Ada teman-teman yang pakai telur, ada yang teman-teman pakai madu dan lain-lain, itu juga bisa. Cuman kita riwayatnya lihat dulu masalah ini terjadi karena apa dulu. Kadang-kadang yang sering terjadi itu kan teman-teman oleh wedhus ndak wani ngawin, ndak wani pinter ngawin, tapi tukune wis dewasa, ngerawati agak sebulan 2 bulan sudah terjadi nggak berani ngawin. Nah ini perlu kita kaji ulang. Jadi kita harus tanya juga, ini riwayatnya dari mana, asalnya seperti apa kok sampai nggak berani ngawin gitu kan. Nah ini kalau lemahnya di situ, itu posisinya biasanya ya kita pola pakan benahi dulu ya, karo cambah lah. Kecambah itu setiap pagi kalau bisa dikasih sak gegemnya nih loh guys, sak gegemnya ini rutin. Tapi ya, ini nanti biasanya yang terjadi di KKTV itu jadi wani karena dan bagus itu sejarahnya awal kita beli itu juga ora kenceng kali ini, tapi sekarang anak-anaknya wis oke ya, artinya kan berarti kalau anak-anaknya wis oke berarti kan wani ngawin gitu. Nah itu treatmentnya kurang lebih ya kita lakukan dengan konsisten seperti itu. Lantas pola mandi itu biasa kalau kambing itu karena 3 hari sekali itu mesti wis bau ya dulu situasi cuaca. Kalau kita cuacanya panas, orang yang hair dryer ya monggo, mau 2 hari sekali mau 3 hari sekali enggak apa-apa. Tapi idealnya kalau kita dengan rawat jantan itu 1 minggunya 2 kali mandi. Itu ya guys, jadi ini sudah terjawab semua. Terus lantas ada satu lagi yang teman-teman tanya, mas kalau bulu rontok seperti apa? Jangan dikira di KKTV itu juga nggak rontok loh guys. Dan bagus sama Sopo Nyono kalau tuan jenengan semua mau melihat tuh. Wah, di bawah atap tataban ini kan bulu tok-tok ini. Tapi pada prinsipnya gini,
Meskipun banyak bulu yang rontok, kalau asupan nutrisinya cukup dan dia memicu untuk tumbuh bulu baru, artinya kan nggak habis. Jadi jangan khawatir dengan bulu rontok lantas habis. Kalau asupan nutrisinya cukup, lek enek sing rontok wayahe kudune enek sing tukul gitu loh lah. Kalau faktanya ya memang rontok tok nggak ada yang tumbuh, berarti kan bulu ini udah habis. Bulunya wis entek ngono lho. Nah, ini jangan khawatir dengan bulu rontok, molting juga bisa terjadi. Memang kadang-kadang overprotein juga bisa menyebabkan karena terlalu panas, kurang hijauan, terlalu banyak comburan kurang hijauan juga bulu bisa rontok. Lah, multivitaminnya, vitamin bulunya itu ada pada Kakak TV juga kita jual. Bukan maksud ini promo ya, tapi kita juga pakai masalahnya. Jadi nutrisi bulu itu merangsang tumbuhnya bulu. Lek masalah panjang dan lebatnya juga tergantung pakan yang kita kasih, tapi lebih cenderung ke membuka pori-pori yang baru untuk ditumbuhi bulu gitu. Ini menurut versinya dokter juga. Jadi karena kita belinya juga dari dokter. Jadi kita memang konten satu hari ini kita intent ya guys dengan Soponyono, karena banyak pertanyaan dari teman-teman. Soponyono ini sempat viral juga di TikTok, juga di Instagram, sampai jutaan orang yang nonton. Makanya kita semua jawab ini di YouTube ya. Jadi biar teman-teman nanti nyimak ngamati nih dan beri berbagai penjelasan, ya mudah-mudahan manfaat, karena kemampuan kita yang sebatas itu. Bukan maksud intinya kakak TV itu tuh kok guroni, enggak, cuman ya inilah yang terjadi di kakak TV yang apa kita alami, kita berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan saja ada manfaat gitu ya guys. Nah, ini si Soponyono dengan usianya yang baru buat 3 pasang. Jawabannya kenapa enggak lomba, kita menganggap ini belum maksimal, kita menganggap ini belum berani intinya itu kalau untuk kita bawa lomba. Ya nggak tahu nanti kalau momennya sudah pas, kalau memang kita ngelihat dari kelayakannya yang memang sudah layak dibawa lomba, ya kita pasti coba untuk ajang pertarungan, untuk ajang dengan teman-teman tempur di lapangan lomba gitu ya. Tapi untuk saat ini dengan kalau kita ngelihat kondisinya ini jelas masih kalah gitu ya, masih kita mengakui lah, masih banyak yang lebih bagus, masih banyak yang lebih ganteng, masih banyak yang lebih berpotensi untuk menjadi juara gitu ya. Nah, kita baru progresnya mempersiapkan. Kakak TV itu sopo sing rapingin, suatu saat masih pingin ya, tapi nggak bisa yang namanya kita kok mempersiapkan lomba itu lantas harus buru-buru, lantas harus segera-segera, lantas harus ini itu dan lain-lain, enggak. Jadi kita ndelok nih nek sing barang harus dilombakne itu ndelok nih kemampuan nih. Kalau barangnya urung mampu, corok dine spek motor ngono lho ya, carane apa mobil gitu, nek memang kita ndak mampu di kelasnya ya jangan dipaksakan gitu loh guys. Intinya jawabannya, alasannya Kakak TV seperti itu tuh. Nah, ini hari ini kita intenkan dengan satu maskotnya Kakak TV Soponyono ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya, bukan berarti kita kok nggak berani, ya memang belum berani sih tapi karena belum berani karena ini rung siap gitu loh ya. Nek rumah saku nek mau kita ngeliat kepala, warna, bulu ya ketok gantengnya, cuman maksimalnya di mana ya lho. Kambing itu maksimalnya ya gemuke kudu maksimal, bersihnya kudu maksimal, body posturnya juga maksimal, bulu-bulunya maksimal lah. Ketika itu nanti sudah ada jawaban semua maksimal, ya menang kalah ikhtiar kita coba. Tapi lah saat ini wis kita ngakui lah, sudah dipastikan iki urung layak. Maksudnya urung layak, masih banyak yang lebih bagus. Kita mengakui fair play. Jadi artinya suatu ketika memang suatu saat ini di openi kok jadi maksimal tenan, ya kita coba iseng-iseng seperti Brahman dulu guys. Brahman dulu itu kan kita beli juga dengan seharga 19 juta, tapi faktanya laku mahal. Dengan kita coba rawat, tapi begitu beli nggak langsung kita bawa, sempat 2 tahun kita rawat. Setelah ada event Piala Bupati di Purworejo itu, kita coba untuk musuhnya dengan Gading Pangeran kalau tidak salah sama Kenwood. Brahman dapat posisi nomor 3, ya wes, berarti maksimalnya hanya cukup di situ gitu loh guys. Ya mudah-mudahan dengan generasi berikutnya ada Soponyono ini harapannya positif lah. Jadi jawaban kita sementara seperti itu ya guys. Mudah-mudahan menjadikan informasi juga untuk teman-teman. Tentunya ini sedikit banyak kita berbagi bagaimana bagaimana solusi yang teman-teman
alami, sementara punya masalah baik itu bulu rontok, baik itu kurang baik, ya ini hanya sebagai gambaran aja, sebagai kita berbagi pengalaman. Kalau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Intinya itu yang kita lakukan. Kita nggak nutup-nutupi, kita nggak mengada-ada, apa enaknya ya semua kuwi. Gitu ya guys, cukup ya. Gitu, see you next again. Kita nanti sambung dengan konten-konten berikut. Salam lestari peternak Indonesia, sampai jumpa dan matur thank you.